Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam renungan mingguan dari Komsos Santo Yosef Pandan. Bersama saya, Pastor Charles Sebastian. Saat ini kita sudah memasuki hari Minggu biasa yang kelima. Dan kita akan merenungkan Yesus yang sedang berada di Kapernaum, menyembuhkan banyak orang dan juga mengusir setan-setan. Saudara-saudara terkasih, ada satu fenomena yang baru dalam kehidupan kita sekurang-kurangnya tahun terakhir ini, yakni kita sering bertemu dengan petugas pengukur suhu badan. Kalau kita masuk ke rumah-rumah ibadat atau ke gedung-gedung seperti kalau ada pertemuan atau rumah sakit, kita diwajibkan mengikuti program pengukuran suhu badan. Kalau kita memasuki kendaraan-kendaraan umum seperti kapal atau pesawat misalnya, juga kita akan diukur suhu badan untuk mengetahui apakah ada panas yang terlalu, misalnya di atas 37,3, tidak diperbolehkan atau dianggap sakit. Tetapi ada satu pengalaman unik. Di salah satu pelabuhan pernah kami sedang antri mengikuti pengukuran suhu badan. Tiba-tiba petugas mengatakan kepada seorang pemuda, "Kau pergi dulu cuci muka." Pemuda heran, bertanya, "Mengapa?" "Ya, kau pergi dulu cuci muka, nanti kau kembali lagi ke sini, kita ukur suhu badanmu lagi." "Tapi mengapa?" "Ya, karena di sini suhu badanmu tinggi sekali, kau cuci muka dulu." Kita tidak tahu bagaimana akhirnya, tetapi lepas dari apa artinya pengukuran suhu badan itu, kita tahu salah satu yang membuat suhu badan tinggi adalah karena adanya demam. Dan hari ini kita dengar ibu mertua Petrus itu sedang sakit dan penyakitnya adalah demam. Dan mereka memberitahukan kepada Yesus. Dan Yesus datang menyembuhkan ibu mertua Petrus dengan memegang tangannya, mengangkatnya, dan seketika itu juga demamnya hilang dan dia sembuh. Sesudah itu banyak sekali orang datang untuk mendengarkan Yesus dan juga untuk disembuhkan. Dan Yesus menyembuhkan mereka dari berbagai macam penyakit, serta juga mengusir setan-setan. Dan setan-setan itu tidak diperbolehkannya berbicara, karena mereka mengenal dan tahu siapa Yesus itu. Saudara-saudari terkasih, ada beberapa poin yang ingin kita renungkan dari cerita Injil pada hari ini. Pertama, sesudah Yesus menyembuhkan banyak orang, mengusir setan-setan, pagi-pagi buta, besoknya dia pergi mencari tempat yang sunyi. Dan dia berdoa di sana. Kita semua mengenal ungkapan Latin yang berkata, "Ora et labora." Bekerjalah dan berdoalah. Itu yang menjadi teladan dari Yesus untuk kita, bahwa sesudah bekerja, sibuk dengan kegiatan sehari-hari, Yesus menyempatkan diri untuk berbicara dengan Allah Bapanya, untuk berdoa. Kita kadang-kadang terlelap atau terlena karena begitu banyak kesibukan. Kita lupa untuk menyediakan waktu untuk berdoa. Memang banyak hal yang mendesak dalam hidup kita. Namun ada hal yang penting. Yang satu harus dikerjakan, tapi yang lain tidak boleh dilupakan. Yang penting berbicara dengan Tuhan, berdoa, yang tidak boleh kita lupakan. Dan hal-hal yang mendesak tidak menutup kesempatan bagi kita untuk selalu memberikan waktu untuk berdoa. Ora et labora, berdoa dan juga bekerja, supaya segala pekerjaan dan kegiatan kita diberkati oleh Tuhan. Poin yang kedua yang kita renungkan adalah
ketika para murid akhirnya menemukan Yesus yang sedang pergi ke tempat sunyi itu, berkata kepada Yesus, "Semua orang mencari Engkau." Ini satu godaan yang cukup besar, apalagi pada zaman kita sekarang ini. Semua orang mencari Engkau, artinya Engkau sekarang sudah begitu populer. Bahkan dalam istilah sekarang dikatakan Engkau sekarang sudah begitu viral. Semua orang menonton, membagikan, bahkan mencari kesempatan untuk memperoleh duit dari kejadian yang sungguh viral ini. Tetapi Yesus tidak terlena, tidak terbuai oleh situasi bahwa dia sekarang menjadi sangat populer dan viral. Dia berkata, kita harus pergi juga ke tempat yang lain, ke kota-kota lain. Di sana juga saya harus mewartakan kabar sukacita. Poin yang ketiga adalah ketika Yesus memberikan satu prinsip dengan mengatakan, sebab untuk itulah aku telah datang ke dunia. Dia selalu ingat misi. Dia selalu sadar apa tugasnya, mengapa dia datang ke dunia, yakni untuk menunjukkan, menghadirkan kerajaan Allah, mewartakan kabar sukacita, dan membawa keselamatan kepada sebanyak mungkin orang. Kita kadang-kadang lupa apa sebenarnya tujuan hidup saya. Istilah-istilah back to basic selalu menyadarkan kita apa semangat, apa misi, apa tugas utama sehingga saya hadir di sini. Untuk kehidupan kita, kita juga perlu bertanya, mengapa saya hadir di dunia ini? Apa sebenarnya tujuan hidup saya? Kadang-kadang kesibukan, kadang-kadang kita terlena dengan kegiatan-kegiatan yang begitu banyak, kita lupa untuk mempertanyakan pertanyaan yang paling mendasar ini. Untuk apa kita hadir di dunia ini? Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kepada kita, bahkan menegaskan ketika dia berkata, bagiku mewartakan kabar sukacita itu adalah keharusan. Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Itu menjadi pegangan juga untuk kita, untuk selalu kembali kepada apa permenungan yang mengakibatkan atau tujuan kita hadir di dunia ini. Untuk apa kita hadir di dunia ini? Tentulah untuk bersukacita. Dan kita sudah mendengar Injil atau kabar sukacita itu. Maka marilah kita bersukacita. Dan sukacita itu bisa kita peroleh kita bersama dengan Tuhan. Karena Dia sendiri adalah kabar sukacita itu. Dan sukacita itu adalah pengharapan untuk memperoleh keselamatan. Pengharapan untuk memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Dan tujuan Allah juga menciptakan kita di dunia ini adalah untuk bersukacita. Dan sukacita yang abadi itu ada dalam kerajaannya. Dan kerajaannya itu yang menjadi tugas kita untuk kita hadirkan dalam kehidupan kita. Kalau Yesus sendiri sudah memberikan teladan bagi kita, menyembuhkan semua orang dan mengusir setan-setan, itulah tanda-tanda bahwa kerajaan Allah sedang berada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, cerita tentang Ayub yang kita dengar dari bacaan pertama menggambarkan bahwa kehidupan manusia diwarnai dengan banyak penderitaan. Dan tentang penderitaan, Ayub merupakan tokoh yang paling pas untuk merenungkannya. Dia sudah mengalami bermacam-macam kemalangan, namun dia tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan malam-malam yang dia lewati, dia rasakan seperti malam-malam yang begitu panjang karena penuh dengan kecemasan dan penderitaan. Tetapi karena dia selalu berharap kepada Tuhan, maka segalanya bisa dia jalani tetap
dalam keyakinan bahwa Tuhan Maha Baik. Itu juga merupakan sumber kegembiraan kita. Dalam kenyataannya, kita pasti mengalami banyak penderitaan, tapi kita dipanggil untuk tetap selalu bersukacita. Dan karena itu juga kita menyaksikan tentang kerajaan Allah dalam kehidupan kita, dalam suka dan duka. Inilah permenungan kita pada hari ini yang membawa kita kepada keteguhan iman, yang membawa kita kepada panggilan menjadi saksi atas kerajaan Allah, dan tak jemu-jemunya untuk memberikan waktu juga untuk berdoa menimba kekuatan dari Tuhan. Semoga kita semua dengan bacaan Injil pada hari ini diteguhkan supaya tetap bersedia dan siang malam memberikan waktu kita untuk bekerja pada Tuhan dan juga untuk selalu mengusahakan relasi yang dekat daripadanya supaya kita memperoleh kekuatan dan peneguhan dari Tuhan. Terima kasih saudara-saudari telah mengikuti renungan ini. Tetaplah mengikuti renungan-renungan selanjutnya dari Komsos Santo Yosef Pandan, dan jangan lupa untuk selalu like, komen, share, dan subscribe channel kita yang tercinta ini. Tuhan memberkati.